Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nurliani, Stambuk G701-18205 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase biofarmasetika dan fase farmakokinetika obat ampicillin. Nah, di mana obat ampicillin ini adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri pada bagian tubuh seperti saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran kemih, kelamin, telinga, dan jantung. Nah, mekanisme kerja dari obat ampicillin ini yang bersifat bakterisidal adalah dengan menghambat pertumbuhan dan reproduksi bakteri dengan cara menginterupsi sintesis dinding sel bakteri sehingga terjadi lisis dan kematian sel. Adapun efek samping obat ampicillin ini yang umum adalah seperti gangguan gastrointestinal berupa mual dan muntah. Reaksi hipersensitivitas juga dapat terjadi terutama pada pemberian obat secara parenteral. Adapun mekanisme kerja obat ampicillin dari farmakodinamik dimulai ketika obat terikat pada reseptor primer protein atau PBPS dan secara cepat menginaktifkan protein tersebut. PBPS berlokasi di bagian dalam membran dinding sel bakteri dan memainkan peranan penting dalam siklus sel peptidoglikan. Fungsi peptidoglikan ini adalah mempertahankan integritas dinding sel pada lingkungan yang hipotonik. Nah, untuk pada fase farmakokinetik ampicillin dimulai setelah obat dikonsumsi per oral dan diabsorpsi di gastrointestinal. Obat menjalani siklus enterohepatik dan diekskresikan ke urin dan feses. Obat yang diberikan secara parenteral segera didistribusikan ke seluruh tubuh dengan konsentrasi puncak obat tercapai lebih cepat dan lebih tinggi daripada obat per oral pada dosis yang sama. Nah, adapun 4 tahap ATME masuknya obat ke dalam tubuh. Yang pertama yaitu absorpsi. Obat diabsorpsi secara baik di gastrointestinal apabila dikonsumsi bersama makanan. Nah, absorpsi obat dalam perut kosong adalah sekitar 30-55% konsentrasi puncak obat dalam plasma darah tercapai sekitar 2 jam. Nah, yang kedua itu distribusi. Setelah diabsorpsi, obat didistribusikan ke seluruh tubuh termasuk ke hati, empedu, otot, dan lemak. Obat ampicillin akan terkonsentrasi dalam cairan empedu dan menjalani sirkulasi enterohepatik. Yang ketiga itu metabolisme. Sebagian besar obat ampicillin tidak dimetabolisme. Sebagian kecil obat dimetabolisme dengan cara hidrolisis cincin beta-laktam menjadi penisiloid acid. Terus yang keempat itu adalah eliminasi, yaitu waktu paruh obat per oral sekitar 60-90 menit, per injeksi sekitar 27 menit. Sebagian besar ampicillin diekskresikan ke urin dalam bentuk tidak berubah, sama seperti amoxicillin. Obat juga diekskresikan ke dalam air susu ibu dan feses. Lalu ampicillin diindikasikan untuk mengobati infeksi saluran pernafasan, saluran kemih, dan kelamin atau gonore tanpa komplikasi, septikemia, dan meningitis yang disebabkan bakteri gram positif atau negatif. Adapun
terapi pasien dalam obat ampasilim, yaitu lamanya pasien diterapi dengan ampasilim bergantung pada tipe dan beratnya infeksi. Durasi terapi sebaiknya ditentukan oleh respon pasien secara klinis dan ditunjang dengan pemeriksaan bakteriologis. Umumnya terapi ampasilim dilanjutkan sekitar 2 atau sampai 3 hari setelah pasien menunjukkan gejala asimptomatik atau adanya bukti bahwa infeksinya itu sudah teradikasi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.